Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung baik secara online atau offline. Kita akan belajar saat malam hari ini membedah buku Kitab Korintus. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas kesempatan lagi di waktu Tuhan, semangat lagi Tuhan Yesus yang kau berikan buat kami, untuk kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat teman-teman kami, biar Engkau berikan kami kerinduan yang sama untuk sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus tolong Tuhan, supaya Engkau terus menyertai kami, dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang kami pelajari saat malam hari ini, kami boleh mengerti ya Tuhan. Terlebih kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami. Hingga firman-Mu itu Tuhan Yesus boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu itu. Biarlah itu semua daripada-Mu, hikmat semua daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang diperkatakan itu hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kami serahkan Tuhan pelajaran kami saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan melihat di channel YouTube. Mereka juga boleh diberkati sama seperti kami. Kami bersyukur dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan membahas saat malam hari ini 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Kita akan membahas 32 sampai 40. Saya akan bacakan 32 sampai 35. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Gitu. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Kita lihat, kita sudah masuk pada bagian kedua dari surat 1 Korintus yang berisi jawaban atau respon Paulus terhadap surat yang dituliskan oleh jemaat Korintus. Puji Tuhan. Topik pertama yang dibahas oleh Rasul Paulus di bagian kedua ini adalah tentang pernikahan. Sudah beberapa Selasa kita bahas pasal 7. Malam hari ini merupakan bagian terakhir kita membahas pasal 7. Kita sudah di poin ketiga, yaitu tentang virgins. Kita sudah bahas kemarin. Virgins di sini menunjuk pada gadis dan bujang. Ayat 25 sampai 28 sudah dijelaskan bahwa hidup single membujang itu lebih baik, namun tidak mesti demikian.
Kemudian, poin B, ayat 29 sampai 35 kita sudah mulai membahas Selasa lalu tentang alasan yang Paulus berikan menjelaskan lebih baiknya hidup single, hidup membujang. Malam hari ini kita lanjutkan alasan-alasan yang Paulus berikan mendukung nasihatnya bagi para gadis dan bujang untuk tetap hidup single. Kemudian kembali ditekankan bahwa bagian C 36 sampai 40 bahwa menikah itu bukanlah dosa. Jadi kembali kita belajar malam hari ini saat Paulus menjawab surat di pasal 7 ini, Paulus sedang membahas sesuatu yang perbandingannya adalah baik dan lebih baik, bukan dosa atau tidak. Sekali lagi, yang Paulus sedang bandingkan adalah baik dan lebih baik, bukan dosa dan tidak dosa. Menikah itu baik, namun lebih baik single. Menikah bukan dosa, sehingga sedemikian selibat itu tidak dosa. Bukan itu yang Paulus sedang perbandingkan. Sekali lagi, yang Paulus sedang perbandingkan adalah yang baik dan yang lebih baik. Kita masuk ke pembahasan kita, ayat 32. Sedikit saya ulang untuk memudahkan kita mengerti bagian ini, terus kita mengingat bahwa ayat-ayat dari pasal 7 sampai pasal 16 itu merupakan respon Paulus terhadap isi surat yang jemaat Korintus kirimkan. Dalam surat yang mereka tujukan kepada Rasul Paulus, jemaat Korintus menceritakan masalah mereka, meminta petunjuk dari Rasul Paulus. Dan dalam otoritas ilahi, Paulus memberikan solusi bagi mereka. Ini konteks yang perlu terus-menerus kita perhatikan agar kita tidak menafsir keluar dari konteks. Selasa lalu kita sudah bahas pendahuluan pasal 7 ayat 25 sampai 40, sudah kita pelajari bahwa salah satu masalah yang jemaat Korintus tuliskan dalam surat mereka adalah apa yang perlu dilakukan oleh para gadis dan bujang yang telah bertunangan. Mereka meneruskan ke pernikahan atau membatalkan rencana pernikahan mereka. Ini menjadi masalah karena jemaat-jemaat menghadapi tekanan dari orang-orang ngeroh yang menekan para bujang dan gadis dengan berkata, kalau kamu menikah, kamu tidak hidup sebagai orang-orang Kristen sejati, matang. Saat kalian menikah, kalian Kristen abal-abal. Kita gampangnya katakan seperti itu saja. Dan tentu itu merupakan tekanan bagi orang-orang Kristen yang tulus, yang polos, yang benar-benar rindu menyenangkan hati Kristus yang telah menebus mereka. Itu merupakan tekanan. Itu perlu mendapat solusi. Karena itulah ditanyakan kepada Rasul Paulus, bagaimana dengan para gadis dan bujang yang telah bertunangan, apakah mereka meneruskan ke jenjang pernikahan atau membatalkan pertunangan mereka. Dan di ayat 25-31, Selasa lalu kita sudah mempelajari alasan Paulus menasihati jemaat yang tidak atau belum menikah, agar mereka tetap single atau bujang.
alasan yang Paulus beri itu bertolak belakang dengan alasan yang dimiliki oleh jemaat-jemaat ngeroh tadi. Paulus tidak sedang menekan atau menyudutkan mereka. Paulus tidak sedang menghambat kebebasan jemaat Korintus yang mereka terima sebagai anugerah dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus telah mati, kemerdekaan sejati dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saat Paulus memberi nasihat untuk tetap single, Paulus tidak ada maksud untuk menghambat kebebasan mereka untuk menikah atau tidak menikah. Paulus tidak menghambat. Itu berbeda dengan jemaat-jemaat ngeroh. Mereka menekan, mereka menyudutkan orang-orang yang masih berhubungan seks. Mereka menyudutkan para gadis bujang yang sedang mempersiapkan pernikahan. Mereka tekan, mereka menghambat kemerdekaan yang jemaat Korintus miliki di dalam Kristus dengan cara membebankan kuk yang sebenarnya tidak perlu dipasang. Bagian ini tentu memberi dimensi baru saat kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30 ayat-ayat terkenal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kita punya dimensi baru dalam mengerti ayat ini. Pengertian kita terhadap ayat ini semakin kaya saat kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 7. Kita benar-benar menjalani kekristenan yang enak dan ringan saat kita menolak diintimidasi oleh orang-orang ngeroh. Sekali lagi, Yesus sendiri bilang, jelaskan, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Ini membuat kita meyakini saat kita ikut Kristus, tetapi kita rasa terbeban, itu kita perlu koreksi diri. Jangan-jangan, tentu ada penyebab-penyebab lain. Tapi saat kita bahas 1 Korintus pasal 7, jangan-jangan penyebab kita ngerasa terbeban jadi pengikut Kristus adalah karena kita membiarkan diri ditekan, disudutkan oleh orang-orang ngeroh. Yang karena mereka nggak suka seks, mereka berkata, orang Kristen yang masih nge-seks, itu orang Kristen abal-abal. Jangan-jangan kita terintimidasi. Jemaat Korintus yang terintimidasi, bagi mereka kekristenan menjadi suatu kuk yang tidak enak. Padahal Tuhan Yesus sendiri bilang, kuk yang kupasang itu enak.
Kita belajar malam hari ini supaya kita bisa menjalani kekristenan yang enjoy. Kita tidak sedang menghalau segala bentuk penderitaan demi Kristus. Bukan itu konteks kita malam hari ini. Konteks kita adalah ada orang-orang, ada pengajaran yang membuat kita memikul kuk yang tidak enak. Kuk yang tidak sepantasnya kita pikul. Pembelajaran malam hari ini kiranya memperlengkapi kita. Puji Tuhan. Kita lanjut ke ayat 32 sampai 34. Tadi kita sudah bahas alasan Paulus. Sekarang kita masuk ke pembahasan alasan kedua. Nanti teman-teman bisa lihat Selasa lalu. Alasan pertama adalah berkaitan dengan overlapping-nya. Era kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, namun kita harus tetap mengurusi hal-hal duniawi. Terjadi overlapping. Itu alasan pertama. Alasan kedua kita bahas malam hari ini. Paulus masuk kepada alasan khawatir, memperhatikan atau memusatkan perhatian pada suami atau istri. Ini alasan Paulus mengapa membujang itu lebih baik. Saya ingin bawa kita kepada sebuah prinsip yang kita dapati dalam hermeneutik atau ilmu tafsir Alkitab. Salah satu prinsip yang penting adalah saat kita menafsirkan ayat-ayat Alkitab, prinsip yang jelas atau ayat-ayat yang jelas dan terang itu digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang kurang jelas, kurang terang. Di bagian ini, prinsip yang jelas adalah Paulus berulang-ulang mengatakan bahwa menikah itu tidak dosa. Menikah itu bukan sesuatu yang buruk. Itu prinsip ayat yang jelas. Yang jelas ini kita gunakan untuk menafsir ayat 32 sampai 34. Karena kalau kita tidak menggunakan prinsip yang jelas ini, maka ayat 32 sampai 34 itu akan membawa kita kepada pemahaman bahwa Paulus itu menganggap menikah merupakan gangguan, pengganggu. Tentu akibatnya adalah kita berpikir Paulus anti pernikahan. Tapi kita sudah punya prinsip yang jelas. Paulus tidak pernah menganggap dosa pernikahan sebagai dosa. Karena itu saat kita baca ayat 32 tadi, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi.
Pertanyaannya adalah, apakah saat menulis bagian ini, di hati Paulus tuh menganggap kurang baik suami mengkhawatirkan istri, atau sebaliknya, istri mengkhawatirkan suami. Apakah seperti itu di hati Paulus? Mentang-mentang dia single, saat dia lihat suami memperhatikan istri, dia cemburu dan menganggap itu nggak elok. Apakah seperti itu di hati Paulus? Sehingga dia bisa berkata, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Lagi, saat kita baca sekilas, nggak mau dalami, nggak mau lihat konteks, ayat 32 bahkan sampai 35, itu akan membuat kita menyimpulkan Paulus anti pernikahan. Paulus menganggap pernikahan itu sebagai pengganggu hubungan seseorang dengan Tuhan. Karena itu, kita belajar malam hari ini, saat ia memberi peringatan pada orang-orang yang menikah, ia tidak sedang menunjuk yang namanya extra cares atau khawatir berlebihan. Dia tidak sedang membahas hal tersebut. Hal tersebut kita tahu salah. Menomorsatukan pasangan hidup di atas Tuhan itu dosa. Tetapi bukan itu yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus. Saat ia membahas suami memperhatikan istri, istri mengkhawatirkan suami, di hati Paulus tidak pernah ada maksud untuk menyudutkan atau menganggap rendah orang-orang Kristen yang berkeluarga. Ini perlu kita pahami benar supaya ayat 32 sampai 35 tidak membuat kita salah mengerti hati Paulus. Saya mengajak kita membandingkan terjemahan-terjemahan. Kita sudah belajar tentang ineransi Alkitab. Ada terlalu banyak terjemahan. Itu seharusnya orang Kristen gunakan untuk saling melengkapi. Karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan dari terjemahan-terjemahan yang ada. Bagi saya pribadi cuma tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang bisa mengerti bahasa-bahasa lain, Prancis, Korea, Jepang, is even better tentunya. Dengan dua bahasa saja, kita sudah amat sangat terbantu. Karena dalam bahasa Indonesia saja, kita sudah memiliki beberapa terjemahan. Saya mau membandingkan ayat 32 sampai 34 dalam dua versi terjemahan Indonesia. Kita lihat firman Allah yang hidup. Apapun yang saudara lakukan, saya ingin supaya saudara bebas dari kekhawatiran.
orang yang tidak beristri mempergunakan waktunya untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan berusaha menyenangkan hati Dia. Tetapi orang yang beristri tidak dapat melayani Tuhan sebaik itu. Terjemahan ini membandingkan antara yang baik dan lebih baik. Orang yang beristri tidak dapat melayani Tuhan sebaik itu. Ia harus memikirkan tanggung jawab di dunia ini bagaimana menyenangkan istrinya. Perhatiannya terbagi-bagi. Demikian juga halnya dengan wanita yang bersuami yang menghadapi persoalan yang sama. Gadis yang tidak menikah berhasrat menyenangkan Tuhan dengan seluruh pribadinya dan dengan segala yang dilakukannya. Tapi wanita yang bersuami harus memikirkan hal-hal lain seperti mengurus rumah tangga dan bagaimana ia menyenangkan suaminya. Terjemahan ini, firman Allah yang hidup, saya perhatikan lebih cocok kepada isi hati Paulus. Sedangkan terjemahan dari Alkitab mudah dibaca, saya dapati kurang cocok, kurang tepat dalam menafsirkan isi hati Paulus. Tertulis demikian, aku mau agar kamu terlepas dari rasa khawatir. Orang yang tidak menikah akan sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Bagaimana ia bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi orang yang menikah akan sibuk dengan urusan duniawi. Pemilihan kata yang membuat kita langsung berpikiran, oh berarti orang yang menikah itu otomatis akan hanyut, tenggelam dalam kepentingan atau urusan duniawi. Itu bukan itu yang berada di hati Paulus. Orang yang menikah berusaha menyenangkan istrinya, perhatiannya akan terbagi-bagi. Seorang perempuan yang tidak menikah atau gadis yang belum menikah dapat menyibukkan diri dengan pekerjaan Tuhan. Ia ingin beribadah kepada Tuhan dengan sepenuhnya, dengan tubuh dan rohnya. Tetapi perempuan yang menikah sibuk dengan urusan duniawi. Kembali dengan frase yang sama, sibuk dengan urusan duniawi. Ia berusaha menyenangkan suaminya. Saya dapat di sini pemilihan frase sibuk dengan urusan duniawi berpotensi besar membuat kita salah tangkap terhadap isi hati Paulus. Itu firman Allah yang hidup. Terjemahan ini saya pandang lebih tepat dalam memahami isi hati Paulus. Dalam bagian ini kata khawatir itu bukan dalam konotasi negatif. Kata khawatir yang ada di hati Paulus saat menulis ayat-ayat ini, kita bisa yakini adalah khawatir dalam konotasi positif. Kita bisa katakan dalam pikiran Paulus, sebagai suami, ya memang sudah seharusnya khawatir terhadap istrinya. Suami sudah seharusnya memikirkan kebutuhan dan kepentingan istrinya, peduli terhadap istrinya. Khawatir di sini dalam konotasi positif. Memang sudah seharusnya kalau suami tidak memperhatikan kebutuhan, kepentingan istri dan anak-anak, itu malah yang aneh. Itu gambaran yang kita bisa dapat di ayat-ayat ini, puji Tuhan. Kita memperoleh penegasan tentang pentingnya ilmu tafsir dalam mendalami Alkitab. Salah menafsirkan berarti salah mengerti maksud Paulus. Kita akan dicondongkan untuk beranggapan buruk terhadap Paulus. Padahal Paulus
tidak pernah menganggap buruk atau jelek pernikahan. Kalau ada penafsir-penafsir yang berkata Paulus benci atau anti pernikahan, mereka salah tafsir. Itu yang bisa kita dapati malam hari ini. Ayat 35. Paulus mengulangi alasan memberi nasihat untuk hidup membujang. Pertama, untuk kebaikan jemaat, for your own good, kebaikan jemaat. Kedua, bukan untuk menghalangi kebebasan jemaat yang mereka terima dari Kristus. Ayat 35, selanjutnya dibilang, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Ini pun perlu konteks. Kalau tanpa konteks, kita akan segera menyimpulkan menikah membuat melayani Tuhan dengan gangguan. Single membuat seseorang melayani Tuhan tanpa gangguan. Itu kalau kita keluar dari konteks, mencabut ayat 35 keluar dari konteks. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau belajar dan belajar memahami ayat per ayat sesuai dengan konteks. Saat Paulus bilang seorang yang single akan melayani Tuhan tanpa gangguan, dia sedang membandingkan antara yang baik dan yang lebih baik, bukan dosa dan tidak dosa. Bukan berarti para suami dan istri pasti akan menomorduakan Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Di sisi lain bukan berarti orang-orang yang hidup selibat membujang pasti menomorsatukan Tuhan. Belum tentu ternyata. Kita belajar dan belajar, yang menjadi fokus Paulus di bagian ini adalah membandingkan antara yang baik dan yang lebih baik. Bukan dosa atau tidak dosa. Kita break sebentar. Dari 36 berarti 35 tadi kan udah bahas ya. Tapi kan aku baca cuma sampai 34. 35 ya? Benar. Saya akan lanjutkan baca ayat 36 sampai 40. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Puji Tuhan, kita lanjutkan di ayat 36. Tapi pernikahan itu bukan dosa.
Ayat 36, wanita yang cukup umur, kemudian pria dengan dorongan seksual di usia dewasanya, akil baliknya, itu dapat menjadi alasan bahwa seorang benar-benar merasa harus menikah. Biarlah menikah, biarlah mereka menikah. Tapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, gadis setelah bertambah tua, jadi bicara tentang wanita yang sudah bertunangan, yang sudah cukup umur untuk menikah, yang sudah punya janji-janji dari calon suaminya, itu Paulus katakan sebaiknya menikah. Jangan takut terhadap intimidasi orang-orang yang ngeroh. 36. Jadi meski orang-orang atau jemaat Korintus yang ngeroh tadi menekan, menyudutkan mereka, Paulus katakan nikah, tidak dosa. Nggak usah peduli dengan intimidasi orang-orang ngeroh tersebut. Menikah tidak membuat kalian menjadi Kristen abal-abal, Kristen kelas bawang. Tidak. (37) kita dapati deskripsi atau gambaran dari kemerdekaan yang Kristus berikan. Kita bisa perkecil cakupannya. Deskripsi dari kemerdekaan Kristus, kemerdekaan Kristen dalam perkara-perkara sekunder atau non-esensial. Pertama adalah benar-benar yakin dalam hatinya. Kita sering bilang, ada sejahtera nggak? Saat kita melakukan sesuatu. Kembali contohnya tentang tato, sejahtera nggak kita melakukannya? Kemudian, tidak dipaksa. Tadi nomor 1, deskripsi atau gambaran dari kemerdekaan Kristus. Kemerdekaan yang Kristus berikan kepada setiap orang percaya, sehingga bebas dari intimidasi. Pertama adalah ada damai sejahtera, benar-benar yakin dalam hatinya. Kedua, tidak dalam ancaman atau paksaan. Tidak dipaksa untuk berbuat demikian. Ketiga, memiliki otoritas, menguasai kemauannya, kehendak diri. Ada 3 hal ini di hati seseorang, maka memilih menikah dan menikah atau tidak menikah, itu benar-benar tidak berdosa, tidak membuat seseorang berdosa.
kita bisa bawa ke aplikasi disiplin rohani, contohnya berpuasa. Saat kita jalani puasa tetapi tidak ada sejahtera, berpuasa tapi berada di bawah tekanan, kita nggak enak hati, kita berpuasa karena kita dibilang oleh orang lain, tidak puasa itu berarti kamu belum dewasa. Kalau kita puasa di bawah tekanan, kemudian kita puasa tidak benar-benar keluar dari keinginan kesadaran diri, maka puasa kita menjadi puasa orang-orang ngeroh di Korintus. Puasa yang perlu dikoreksi, perlu dibenarkan. Karena kalau tidak dikoreksi, maka disiplin rohani tersebut, puasa tersebut akan menjadi kuk yang seharusnya tidak kita tanggung. Kita menjadi orang-orang Kristen yang berbeban berat oleh karena salah sendiri. Perlu dikoreksi. Motivasi kita perlu dibenarkan. Supaya saat kita jalani puasa, ada sejahtera dalam hati. Kita berpuasa atas kehendak diri sendiri. Kita berpuasa bukan karena tunduk kepada intimidasi atau karena disudutkan oleh orang lain. Kalau puasa kita masih salah motivasi, kita terbeban, nanti kita bisa mengajak orang lain juga untuk memikul kuk yang seharusnya tidak orang Kristen tanggung. Itu akan menular. Karena itu perlu dibereskan, dikoreksi. Si Tuhan, ayat 38, menikah tidak berdosa. Bahkan Paulus tegaskan, menikah itu baik. Orang yang kawin, menikah, berbuat baik. Tidak pernah di pikiran Paulus, di hati Paulus, menganggap nikah itu buruk, kurang baik. Tidak pernah. Kebenaran itu yang harus kita pegang, karena prinsip tersebut jelas dan jelas. Menikah itu baik. Namun tidak menikah lebih baik. Bukan karena Allah memang melihat bahwa status single itu lebih baik dari menikah. Itu akan terjadi kekacauan kalau kita pahami seperti itu. Kita harus pahami dalam konteks 1 Korintus 7. Karena kita sudah belajar, Tuhan Allah sendiri yang menciptakan pernikahan. Single lebih baik karena keadaan darurat sekarang.
kembali ke alasan pertama tentang overlapping-nya era atau zaman di mana kita hidup, puji Tuhan. Bagian-bagian akhir, ayat 39, merupakan kesimpulan dari ayat 1 sampai 24. Jadi ayat 39 ini Paulus kembali ke ayat 1 sampai 24 dari pasal 7 1 Korintus. Ditegaskan kembali di sini bahwa seorang janda Kristen ditinggal mati oleh suaminya bebas untuk menikah lagi. Tetapi harus tentunya dengan saudara seiman. Paulus mau para janda Kristen buang itu rasa takut terhadap intimidasi orang-orang ngeroh. Jangan peduliin intimidasi mereka. Kemudian Paulus jelaskan nggak masuk akal saat seorang janda menikah dengan pria non-Kristen. Dan dalam konteks jemaat Korintus, di mana kita bisa katakan 99,9% jemaat lahir baru bertobat, maka kita bisa lebih perdalam poin ini, bahwa yang masuk akal atau logis bagi Paulus adalah saat seorang janda itu menikah dengan pria yang hidup dalam pertobatan dan lahir baru. Sebaliknya, saat janda ini menikah dengan orang yang tidak hidup dalam pertobatan dan lahir baru, bagi Paulus itu, janda itu nggak logis pikirannya. Setengah gila itu orang. Ayat 40. Ini ya. Bagi Paulus, janda yang kawin dengan pria tidak lahir baru, tidak bertobat itu masuk akal. Make no sense. 40. Aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Paulus ingin menegaskan bahwa semua nasihatnya bukanlah semata-mata hasil perenungan pribadinya. Semua nasihatnya di pasal 7 ini keluar dari preferensi pribadinya semata. Paulus ingin tegaskan itu. Aku berpendapat, tapi bukan semata-mata pendapatku, tapi bahwa aku berada di bawah bimbingan Roh Kudus. Bagian-bagian ini kita tetap yakini ineransinya bahwa Paulus menulis 1 Korintus 7 dalam ilham Allah Roh Kudus yang tidak bisa salah dan tidak bisa menyesatkan. Paulus menulis dalam kondisi seperti itu, tidak bisa salah, tidak menyesatkan. Mengapa bisa sesat? Karena kita tidak mengandalkan Roh Kudus saat menafsir, karena kita tidak dalami Alkitab dengan lebih serius. Sedangkan apa yang Paulus tulis, walaupun dia bilang, aku berpendapat, itu tidak bisa salah, tidak bisa menyesatkan, karena berada di bawah ilham Roh Kudus. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji Tuhan, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami lebih lagi, Tuhan Yesus, mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat hidup kami, Tuhan. Seperti kami yang sudah menikah, Tuhan, kami tetap, Tuhan Yesus, memusatkan hidup kami terutama kepadamu, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau terus membimbing kami, Engkau terus berinisiatif buat kami, Tuhan. Oh, firman-Mu ini, Tuhan, bukan buat kami saja, Tuhan, tapi biar firman-Mu ini boleh, Tuhan Yesus, didengar oleh orang lain, Tuhan, dan itu boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman kami. Mungkin mereka mengambil keputusan untuk tidak menikah, Tuhan. Mereka, Tuhan Yesus, ingin hidup sendiri, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan, biar hidup mereka, Tuhan, memusatkan hidup mereka kepadamu, Tuhan Yesus. Biar mereka, Tuhan Yesus, boleh menjadi, Tuhan Yesus, teladan dimanapun mereka berada. Biar firman yang kami dengar saat malam hari ini, firman yang akan teman-teman kami dengar nanti, Tuhan Yesus, itu boleh menjadi pegangan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu saat malam hari ini. Tambah-tambahkan terus hikmat-Mu, urapan-Mu buat hamba-Mu, Tuhan. Biar dari hari ke hari, Tuhan Yesus, melalui perkataan hamba-Mu, melalui Engkau, Tuhan Yesus, banyak jiwa lagi boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.